Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Minggu, tanggal 25 bulan Januari, tahun ke-2026. Judul pelajaran untuk hari ini adalah kita mempraktikkan apa yang Allah tanamkan dalam diri kita. Bapak Ibu sekalian, setelah memaparkan Kristus sebagai teladan tertinggi dalam kerendahan hati dan ketaatan, Paulus dengan bijaksana mengarahkan perhatian jemaat Filipi kepada kehidupan mereka sendiri. Dia memuji respons iman dan ketaatan mereka sejak pertama kali menerima Injil, sekaligus menantang mereka untuk terus bertumbuh secara rohani. Iman yang sejati tidak berhenti pada pengalaman awal pertobatan, tetapi harus terus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Paulus memahami bahwa Injil bukan hanya untuk dipercaya, melainkan untuk dihidupi. Oleh sebab itu, saudara, Paulus menekankan kesinambungan antara iman yang diterima dan kehidupan yang dijalani. Bapak Ibu yang kekasih, dalam kitab Filipi 2 ayat 12 sampai 13, Paulus memperkenalkan konsep penting tentang mengerjakan keselamatan yang sering disalahpahami sebagai usaha manusia untuk menyelamatkan diri. Paulus sama sekali tidak mengajarkan keselamatan oleh perbuatan, melainkan menekankan tanggung jawab orang percaya untuk menanggapi anugerah Allah dengan ketaatan. Bapak Ibu sekalian, keselamatan yang telah diterima melalui iman harus dinyatakan dalam kehidupan yang diubahkan. Dengan kata lain, saudara-saudara, iman yang hidup akan selalu menghasilkan tindakan yang selaras dengan kehendak Allah. Relasi antara iman dan perbuatan bersifat organik, bukan kontradiktif. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ajaran Paulus ini sepenuhnya sejalan dengan Injil yang ia sampaikan dalam kitab Roma dan surat-surat lainnya. Kitab Roma 3 dan 5 menegaskan bahwa semua manusia berdosa dan hanya dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui pengorbanan Kristus. Lalu kitab Efesus 2 menambahkan bahwa iman itu sendiri adalah karunia Allah, bukan hasil usaha manusia. Namun, Bapak Ibu sekalian, ayat yang sama juga menegaskan bahwa orang percaya diciptakan kembali untuk melakukan perbuatan baik. Dengan demikian, saudara-saudara, perbuatan baik bukanlah akar keselamatan, melainkan buah dari keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus dengan jelas menegaskan bahwa keselamatan adalah karya Allah sepenuhnya, dari awal hingga akhir. Manusia tidak dapat menambahkan apapun pada karya penebusan Kristus. Namun saudara, melalui kelahiran baru, Allah menciptakan kehidupan rohani yang baru di dalam diri orang percaya. Roh Kudus bekerja di dalam hati, membarui kehendak, dan memampukan seseorang untuk memilih yang benar. Kehidupan Kristen sejati adalah hasil dari karya ilahi yang aktif di dalam diri manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus berkata bahwa kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, ia tidak sedang menanamkan ketakutan akan hukuman Allah. Ungkapan ini, saudara-saudara, menggambarkan sikap hormat, kesadaran rohani, dan kerendahan hati di hadapan Allah yang kudus. Orang percaya dipanggil untuk hidup dengan kesadaran bahwa Allah hadir dan bekerja di dalam hidup mereka. Ketaatan bukan didorong oleh rasa takut,
Bapak Ibu, melainkan oleh rasa hormat dan kasih kepada Allah. Inilah sikap rohani yang menjaga iman tetap hidup dan bertumbuh. Namun Bapak Ibu sekalian, Paulus juga realistis bahwa dosa masih menjadi tantangan nyata dalam kehidupan orang percaya. Keinginan daging seringkali melawan apa yang Allah kerjakan di dalam diri kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, kehidupan Kristen adalah medan perjuangan antara kehendak Allah dan kecenderungan manusia lama. Kemenangan tidak diperoleh melalui kekuatan sendiri, melainkan melalui penyerahan diri yang terus-menerus kepada karya Roh Kudus. Kesadaran akan kelemahan justru menuntun orang percaya untuk semakin bergantung kepada Allah. Sebagai kesimpulan pelajaran kita hari ini, saudara-saudara, kehidupan Kristen adalah proses mempraktikkan apa yang Allah telah tanamkan di dalam diri kita melalui kasih karunia. Keselamatan bukanlah hasil usaha manusia, tetapi tanggapan iman yang nyata dalam ketaatan sehari-hari. Allah bekerja di dalam kita, dan kita dipanggil untuk bekerja bersamanya dengan sikap hormat dan kerendahan hati. Ketika iman diwujudkan dalam perbuatan yang lahir dari kasih, hidup orang percaya menjadi kesaksian yang hidup. Di sanalah Injil dinyatakan bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui kehidupan yang diubahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih sudah turut belajar bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.